Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Arif Wibowo, selaku moderator kami dari kelompok 6, dengan anggota Dian Rizky Amelia, Diar Abdul Aziz, Diki Priyatna, Dimas Ardiansyah, dan saya sendiri Dimas Arif Wibowo, dengan NIM sebagai berikut. Izinkan kami untuk menjelaskan tentang satu, penulisan singkatan dan akronim, kedua, penulisan angka bilangan, ketiga, penulisan tanda baca. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang penulisan singkatan yang akan dijelaskan oleh Saudari Dian Rizky Amelia. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, Abdul Haris Nasution disingkat menjadi A.H. Nasution. Yang kedua, bagian 1, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan, atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat menjadi NKRI. Yang bagian keduanya, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, surat izin mengemudi disingkat menjadi SIM. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya, halaman disingkat menjadi HLM titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya, atas nama disingkat menjadi A.N. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya, sentimeter, disingkat menjadi cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penulisan akronim. Lanjut ya, yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia disingkat menjadi PASI. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, Kalimantan Tengah disingkat menjadi Kalteng. Yang kedelapan, akronim bukan nama diri berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat menjadi Puskesmas. Terima kasih kepada Ananda Dian Rizky Amelia yang telah menjelaskan tentang penulisan singkatan akronim. Selanjutnya, izinkan saya selaku moderator untuk menjelaskan tentang penulisan angka. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali, atau di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya dapat diubah. Contohnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagiannya dengan huruf. Menurut supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Next. Keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu. Contohnya 5 kg atau 1 jam 20 menit. Contoh lainnya yaitu nilai uang sebesar Rp5.000. 5, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya Jalan Wijaya nomor 14. Keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci.
Contohnya surat Yasin ayat ke-9. Next. Penulisan bilangan. Next. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. 1. Bilangan utuh. Contohnya 12, 30, 5.000. Kedua, bilangan pecahan. Contohnya setengah atau seperdua, 16, seperdelapan, dan lain sebagainya. 8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Perang Dunia II, B. Perang Dunia Kedua, dan C. Perang Dunia Kedua dengan tulisan huruf. 9. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara sebagai berikut. Contohnya, 5 lembar uang seribuan, 5 lembar uang seribuan. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contohnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Contohnya bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contohnya Raja Ampat. Selanjutnya, pembahasan tentang pemakaian tanda baca akan disampaikan oleh Saudara Dimas Ardiansyah kepadanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama, A, tanda titik. Nomor 1, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Contohnya, 1, patokan umum, 1.1 isi karangan, 1.2 ilustrasi, 1.2.1 gambar tangan, 1.2.2 table, 1.2.3 grafik, 2 patokan khusus. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, 01.35.20 jam, atau 1 jam 35 menit 20 detik. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya, Moiliono, Anton M. 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, 2 Gramedia. Next. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Dengan catatan, 1. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang A. Alamat penerima dan pengirim surat serta B. Tanggal surat. Contohnya, YTH Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikni Raya nomor 73 Menteng, Jakarta 10330. Yang keempat, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. 5. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka. Contohnya, misalnya, titik 2, 2B. 6. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Contohnya, grafik 4.1, sikap masyarakat berdasarkan usia. Next. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai untuk diantara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk atau setara. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai untuk di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atuh, atau hai,
dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, koma, kita harus pergi dalam hidup ini. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Contohnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Next. Yang ketujuh, tanda koma dipakai antara A, nama dan alamat, koma, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, saudara titik Abdullah, koma, Jalan Kayu Manis, 3/18, koma, Kelurahan Kayu Manis, koma, Kecamatan Matraman, koma, Jakarta, 13130. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan, koma, Ilham, titik, 1984, titik, Kamus Politik Internasional, titik, Jakarta, titik, 2, Restu Agung, titik. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya, Sultan Takdir Alif Jahbana, koma, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, koma, jilid 2, dalam kurung, Jakarta, titik, 2, Pustaka Rakyat, koma, 1950. Tutup kurung, koma, halaman, titik, 25, titik. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, P. Ratulangi, koma, S. E. Yang 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen dinyatakan dengan angka. Contohnya, 12,5 meter dan 500,50 rupiah. Yang ke-12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, dalam pengembangan bahasa, koma, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Next. C. Tanda titik, koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata menghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat menjembuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berubah klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, 2. Ijazah sarjana S1, titik koma, 3. Berbadan sehat dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Next. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contohnya, narasumber, titik 2, Profesor Dr. Rahmat Effendi. Contoh kedua, pemandu, titik 2, Abdul Ghani, M. Hum. Yang keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Ibu, titik 2, bawa koper ini. Nah, yang kedua, Amir, titik 2, baik, Bu. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara A, jilid atau nomor dan halaman. B, surat dan ayat dalam kitab suci. C, judul dan anak judul dalam suatu karangan, serta D, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya, dari pemburu ke teraupetik, titik 2, antologi cerpen Nusantara. Next. Oke, sekian dari saya. Kembali ke Dimas Arif Bowo. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Dimas Ardiansyah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disambung oleh Saudara Diar Abdul Aziz. Kepadanya saya persilahkan. Ya, saya akan melanjutkan materi tentang tanda baca, yaitu tanda hubung. Pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh
pergantian baris. Contoh, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keempat, tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, 23/25 atau 23/25. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Contoh, A. Dengan kata berikut yang dimulai dengan huruf kapital. Se-Indonesia, se-Jawa Barat. Next. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, di backup. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contoh, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Dengan catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contoh, BNP 2 TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Next. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contoh, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Yang ketiga, tanda pisah dipakai antar dua bilangan, tunggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tahun 2010 sampai 2013. Next. Tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Yang kedua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Next. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Next. Sekian. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Diar Abdul Aziz yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Diki Priyatna. Kepadanya saya persilakan. Ya. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah titik-titik lain, lubuk lain ikannya. Catatan. 1. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti tanda titik atau jumlah titik 4 buah. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, menurut saya titik-titik seperti titik-titik. Bagaimana, Bu? Lanjut. J.
Tanda petik. 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, kerjakan tugas ini sekarang. Perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Lanjut. K. Tanda petik tunggal. Tanda petik. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia. Kudengar bunyi kring-kring tadi. 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, money politics atau politics uang. Lanjut. L. Tanda kurung. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit Cek. sajak Tranggono yang berjudul Ubud atau nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contohnya, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Akte kelahiran, 2. Ijazah terakhir, dan 3. Surat keterangan kesehatan. Lanjut. M. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 2. Tanda kurung siku contohnya, persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. N. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, tahun ajaran 2012-2013. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, mahasiswa, mahasiswi, atau mahasiswa dan mahasiswi. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi untuk atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, buku pengantar, link, garis miring G, garis miring Wisdik, karya Firhar dicetak beberapa kali. O. Tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam konteks tertentu. Contohnya, dia kan kusurati atau kan sama dengan akan. Kedua, malam lah tiba atau lah sama dengan lelah. Ya, terima Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Saudara Diki Priyatna yang telah menyampaikan materinya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk masing-masing kelompok. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi tanya-jawab.
Sekian dari kami. Nuhun wal qalam wasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.